Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lili Setiawati, mahasiswi dari Universitas Galuh Ciamis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, berada di semester 4, tingkat 2. Untuk pertemuan sekarang masih sama dengan tugas komputer bisnis 2, kita akan menghitung korelasi atau correlation product moment. Yang kedua kita akan menghitung regresi, dan yang ketiga kita akan menghitung koefisien determinasi. Sebelum ke cara menghitungnya, kita harus mengetahui dulu pengertian atau arti dari ketiga materi kali ini. Untuk yang pertama yaitu korelasi atau correlation adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara min 1 sampai dengan 1. Untuk pengertian regresi sendiri, yaitu analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Adapun arti lain yaitu regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel yang lain. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Untuk pengertian koefisien determinasi, merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terkait. Koefisien determinasi dengan simbol R⁻² merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistika. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ke cara menghitungnya. Nah, teman-teman, jadi sebelumnya di sini saya sudah membuat beberapa sheet. Yang pertama ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 sampai sheet 4. Di sini saya sudah membuat datanya. Langsung saja kita akan menghitung korelasi. Sebelumnya, teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum mengaktifkan data analisisnya, kita pergi ke bagian ini, di bagian menu bar paling atas. Kita klik, kemudian kita klik more comments. Nah, teman-teman, di bagian ini kita klik add-ins. Nah, di sini kan ada analisis topik. Nah, kita langsung saja kliknya. Kemudian kita ke go. Nah, untuk di bagian ini kan ada analisis topik sama analisis topik VBA. Nah, kita langsung checklist saja dua-duanya. Kemudian oke. Kemudian teman-teman pergi ke data di bagian menu bar. Nah, di sini ada analisis data. Kita akan menghitung korelasi. Jadi teman-teman di analisis data harus mencari correlation. Nah, ini teman-teman. Untuk input range-nya kita ke kualitas pramuniaga. Kita klik. Label in first row-nya kita checklist. Untuk output range-nya, teman-teman di sini akan meletakkannya itu di mana. Kita klik di sini. Maaf teman-teman. Nah, kita enter. Untuk output range-nya kita pilih di sini. Bentar. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pembeli sebesar 0,403. Berdasarkan tabel kereratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli.
Nah, untuk menghitung regresi sama ya teman-teman, kita ke data analisis, kemudian kita cari regression. Nah, nih. Untuk input Y rank-nya kita klik. Nah, di sini ya. Kita tarik, kemudian enter. Untuk input rank X-nya ini ya. Kita enter. Untuk labelnya jangan lupa di tanda checklist. Untuk output rank-nya ini kan di regression, kita klik ini, kemudian enter. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya kan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu pelayanan terhadap jumlah pembeli 16,25 dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Jika kualitas pelayanan ditingkatkan sampai dengan 50, maka kita hitung jika ditingkatkan 50, maka jumlah pengunjung sebesar 454,62 orang. Nah, itu yang sheet pertama ya teman-teman, cara menghitung korelasi dan regresi. Nah, untuk yang kedua kita akan menghitung sheet 2. Nah, di sini kita akan memasukkan dulu datanya. Di pertemuan kemarin kita sudah menghitung jumlah pengunjung yang X2 dan jumlah pembeli yang Y. Di sini kita dengan rumus sama dengan kita ke jumlah pengunjung. Nah, ini. Kemudian enter. Di sini kita tinggal tarik saja atau double klik. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk yang jumlah pembeli juga sama dengan rumus sama dengan kita ke sheet jumlah pembeli, kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah rata-rata, itu dengan rumus sama dengan average kurung buka. Yang ini ya, yang B1 kan 44, B1 yang ini sampai B22, kemudian enter. Nah, saya seperti ini. Untuk rata-rata yang jumlah pembeli juga sama dengan rumus sama dengan average kurung buka C3 ya kan tadi. Nah, C3 dengan C22, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan menghitung korelasi dan regresi. Oh iya teman-teman, untuk data analisis tadi kan sudah diaktifkan. Jadi untuk sheet 1, sheet 3 sampai sheet 4 itu tidak usah mengaktifkan data analisis kembali. Jadi langsung saja kita ke korelasi di data analisis. Nah, untuk input rank-nya kita ini teman-teman. Kemudian enter. Label in first row-nya jangan lupa. Dan untuk output rank-nya kita ini. Kemudian kita klik OK. Benar. Ini ada kesalahan. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Ke data analisis, kemudian kita ke correlation.
Nah, di sini kita menggunakan ini. Kemudian enter. Dan output ranknya sini, enter. Kemudian oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli sebesar 0,787 berdasarkan label kereratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung regresi. Kita pergi ke data analisis dan di sini kita pilih regression. Nah, untuk input Y-rank-nya kita ke jumlah pembeli, kemudian enter. Untuk input X-rank-nya di jumlah pengunjung ya teman-teman, kita ini blok saja, kemudian enter. Labelnya jangan lupa. Untuk output rank-nya di sini kita akan menyimpan itu di bagian mana, kita klik di sini, kemudian enter dan oke. Kemudian klik oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R pangkat 2 sama dengan 0,787 sama dengan 0,619. Artinya, jumlah pembeli 61,91% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09%. Jika jumlah pengunjungnya ditingkatkan menjadi 50, maka jumlah pembelinya akan meningkat sebesar 8,993 pengunjung. Nah, ini untuk hasil dari sheet yang kedua, cara menghitung korelasi dan regresi. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung yang sheet 3. Sama rumusnya seperti yang tadi. Kita ke data analisis, kemudian kita ke korelasi. Nah, di input rank kita menghitung ini di blok semuanya, kemudian enter. Jangan lupa labelnya di checklist. Untuk output rank-nya kita klik di sini, kemudian enter. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Dan untuk regresinya sama, data analisis, kemudian pilih regression. Maaf. Nah, untuk input Y-rank-nya, nah teman-teman, kita pilih ke pengunjung ya, kemudian enter. Untuk input X-rank-nya kita ke sini, kemudian enter. Kemudian labelnya jangan lupa di checklist. Output rank-nya kita klik ini, kemudian enter dan oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pengunjung X2 dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu yang artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yang sebesar 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Jika jumlah pengunjungnya ditingkatkan 60,
maka jumlah pengunjungnya sebesar 42,80.071. Langsung saja kita ke sheet yang ketiga. Kita ke menghitung korelasi, kita ke data analisis dan cari correlation. Nah, di sini kita klik ini ya. Labelnya jangan lupa. Kita klik ini. Kemudian enter dan oke. Maaf teman-teman, kita ulangi lagi, ada kesalahan. Sudah ya, begini saja. Ini data, maksud saya kolom korelasinya tertutup sama ini ya. Langsung saja supaya cepat kita menghitung regresi. Kita ke data analisis, kemudian regression, input Y-rank yang ini, kemudian enter, input X-rank yang ini, kemudian enter, labelnya jangan lupa, output rank, ini menyimpannya di sini, kemudian enter dan oke. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Mudah kan? Nah, di sini ada keterangan berdasarkan tabel kereratan menunjukkan terhadap hubungan maka dapat dikatakan kuat, dan pelayanan apabila antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Jumlah pembeli diperoleh hasil sebesar berikut, yaitu 0,4747. Artinya pengaruh kualitas. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Sementara untuk regresinya, pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap pembeli diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 0,4747. Artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli sebesar 47,47%, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Jika kualitas pelayanan pramudiangga dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai 50, maka hasilnya secara maksimal sebesar 100%, maka akan mendatangkan jumlah pembeli sebesar 8,538. Nah, itu saja teman-teman, cara menghitung korelasi dan regresi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan semoga teman-teman dimengerti dan dapat dipahami apa yang saya sudah laksanakan, sudah buat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.